Maka saya sering katakan kalau Anda tahu seni ya, coba ambil kamera ke atas. Seni ini, bicara seni ya, bicara keindahan dalam Islam. Kalau Anda punya kamera dan di masjid itu nggak ada atapnya, apa yang terjadi coba? Orang sholat menghadap pada titik yang sama. Masjid ini, semua masjid dibuka atapnya. Andai kan kita bisa atapnya, menghadapkan pada satu titik. Mau masjid di mana? Mau di Papua ke masjidnya, mau di Ciamis ke masjidnya, mau di Betawi ke apa masjidnya. Mereka menghadap ke satu titik itu jadi indah gitu loh. Tuhan juga suka dengan keindahan. Inilah cara Allah menyatukan kami, yang berbeda ini disatukan oleh Allah. Ini dari tarik ke masjid bagi kalian untuk berpikir betapa Tuhan telah begitu presisi membentuk Islam ini, menjelaskan agama ini yang sangat kecil bagi kalian untuk menjatuhkan Islam ini. Di dalamnya penuh estetika, penuh dengan logika. Tinggalkan agama yang tidak beres, tinggalkan. Masuk ke dalam sesuatu yang telah dijelas di dalamnya. Menarik hati, sangat masuk logika, tertata sedemikian rupa, ada keteraturan di dalamnya. Tuhan telah mendesain sedemikian rupa. Ketika kami menjelaskan tentang keyakinan kalian, kami jelaskan betapa jelas juga. Banyak sesuatu yang kemudian logika ini diajak untuk bermain di dalamnya. Jadi sekali lagi, kalau Anda menuduh, ini penyakit bagi kalian. Baiknya lagi adalah bagaimana Anda bertanya, kemudian kami menjelaskan. Maka selamat Anda akan mendapatkan berita dengan benar, dengan bijaksana, dan Anda pelaku dari kebaikan itu sendiri. Coba kita lihat, nanti ada saudara kita kakao nih, coba lihat. Apakah dia menuduh atau dia menyimpulkan? Silakan kita lihat. Di sini akan kita sama-sama lihat. Ya, Pak Imrus, Pak Ansor, ada kau di sini. Izinkan untuk disapa dulu, silakan. Lanjut Pak Pangon, lanjut. Alhamdulillah lanjut. Ini ada Bang Keo ini ya kan, Kristen Ya. tapi pemikiran ateis. Silakan. Baik. Lanjut Bang Keo. Saya yakin, saya pastikan bahwa beliau pun akan menuduh sesuatu tentang Islam. Kita lihat sama-sama. Pak Keo, selamat pagi Pak Keo. Selamat siang. Pagi. Ya, ada yang mau Anda curhatkan atau Anda tuduhkan sehingga kami harus berjibaku menjelaskan itu, atau Anda akan bagaimana? Ya, bukan tuduhan. Apa ya, yang artinya memang Islam dan Muhammad itu nggak bawa ajaran yang kalau kita perhatikan, hanya meniru, memodifikasi yang sudah ada. Tuduhan lagi kan? Ya bantah, maksudnya bantah. Kalau bisa bantah. Benar kan Arif ya? Ya kalau saya batas dikit aja. Kalau Anda mengatakan Bang Keo, kalau Anda satu-satu kalau mau satu-satu kalian kalau mau bantah. Ya satu-satu kalau mau bantah. Iya, dapat ilmu dari mana kalau Nabi Muhammad memodifikasi ajaran lama itu, dapat ilmu dari mana kamu? Bahas itu apa itu? Dari tadi kan kalian bahas apa tadi? Itu sudah dikerjakan orang-orang sebelum pra-Islam. Nah itu adalah kisah yang kemudian orang tersebut masuk Islam. Sudah dijelaskan dari tadi. Itu namanya Abu Raja. Abu Raja At-Taridi, nama lengkapnya di situ. Jadi perlu ketahui ya bahwa sebelum pra-Islam itu kemusyrikan itu sudah terjadi di mana-mana. Dengarkan saya dulu. Jadi di Mekah pada masa dulu itu terjadi kemaksiatan, kemudian kemusyrikan, kezaliman. Iya kan? Jadi ini yang mempelopori awal adanya kemusyrikan itu namanya adalah Amir bin Luhai. Jadi disebutkan bukan tokohnya yang ku maksud, ritual pelaksanaan tawaf contoh tadi sudah dikerjakan sebelum Islam hadir. Iya, tawaf itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Makanya kemudian di sana itu ada makom Ibrahim. Waduh, kemudian ajaran Nabi Ibrahim dan keturunannya itu kemudian disalahgunakan
oleh orang-orang Mekah pada zaman jahiliyah. Ngerti nggak? Disalahgunakan. Allah itu tidak kelihatan, tapi dia menginginkan bahwa Allah itu harus terlihat, maka dibuatlah perwakilan Tuhan. Dibantah oleh Allah. Aduh, kamu itu gimana sih? Pernyataanku itu apa? Islam dan Muhammad itu tidak membawa ajaran apapun, hanya meniru yang sudah ada, memodifikasi yang sudah Tunjukkan ada. datanya dulu, Keo. Contoh ritual Tunjukkan. ritual Nabi tadi. Muhammad itu dikenal dengan sebutan Ummi. Al-Ummi itu adalah salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah, bahwa beliau itu tidak pernah membaca ayat-ayat atau kitab-kitab sebelumnya. Itu salah satu mukjizat loh. Barusan Tetapi kau dia, gimana barusan kau Waduh. itu sudah kerjakan oleh Allah berarti Sholat itu kau kaca yang ngajarin siapa? Cepet. Sholat itu yang Ustaz ngajarin. Selota itu sudah dikerjakan. Selota itu Aduh. saya kerjakan sebelum Islam. Ada pada orto. Apa sih Keo ini kok nggak nyambung? Makanya saya bawa Al-Qur'annya di sini ya. Di surah Al-Maidah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bakhiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yuftaruna 'alallahil kadzib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahira, saibah, wasilah, dan ham. Ini nama-nama unta atau kambing yang dikeramatkan pada masa itu. Akan tetapi orang-orang kafir kemudian membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka itu tidak mengerti. Itu surah Al-Maidah ayat 103. Itu yang dibawakan oleh dedengkotnya orang-orang musyrik pada zaman itu, yaitu Amir bin Luhai. Di situ ya. Keo, mana Keo? Mau kemana Keo? Jangan turun dulu. Kita belum baku bicara ini. Itu si Ay, cepet mangga namanya, tos ya. cepet dari dulu Iya, si cepet itu. Hafal pertanyaannya cepet dari dulu itu aja, nggak pernah ada tambahan. Islam itu dari Naik lagi Bang dulu Keo, naik lagi Bang Keo. mengikuti ajaran dulu. Gimana? Tunjukkan datanya, tunjukkan datanya, tunjukkan datanya. Di dalam Al-Quran tidak pernah adanya kalimat-kalimat yang berbau amsal, nggak ada di sini. Betul itu. Bahkan ada sains atau teknologi yang dilakukan oleh orang-orang zaman modern itu sesuai semuanya dengan apa yang ada di Al-Quran. Rujukannya itu adalah Al-Quran. Sidik jari yang kemudian ditemukan, adanya lautan yang di dalam dasar laut itu ada gunung berapi, itu ada di dalam Al-Quran. Bayangkan Nabi Muhammad pada waktu itu tidak pernah tahu tentang sistem navigasi, tidak pernah tahu. Bahkan Ya kan? menentang ya, kalau Al-Quran itu menentang tentang ajaran sebelumnya. Contohnya dari segi sains, faktanya sekarang langit tidak bertiang. Nah tuh di dalam Bible langitnya bertiang, artinya Al-Quran menentang. Kan seperti itu. Dilanjut. Itu tadi yang dikisahkan, hadis yang dikisahkan oleh siapa itu, kafir laknatullah yang tadi itu, yang sok-sok aku tidak percaya Tuhan, apa Kristen, tapi yang mau masuk Islam menyembah batu, itu kan, itu tadi. Itu mengisahkan tentang perjalanan salah satu sahabat Nabi, namanya Abu Raja At-Taridhi kalau nggak salah nama lengkapnya. Itu mengisahkan sebelum beliau itu memeluk agama Islam, itu perbuatan-perbuatan syirik itu dilakukan. Bahkan yang sebut di neraka itu adalah Musailamah Al-Kadzab, yang kemudian Musailamah ini dikenal sebagai orang kafir yang mencoba untuk membuat tandingan Al-Quran, kan gitu kan, Al-Fil, Wal-Fil,
gitu kan. Tetapi tidak bisa dia. Baru kemudian Abu Raja ini memeluk Islam. Dia menceritakan bahwa dulu saya seperti ini, seperti ini. Yang diceritakan di hadis tadi itu. Karena orang Kristen menyalahguna mempelintir-pelintirnya. Itu adalah kisah ya, kisah dari seorang kafir, seorang musyrik namanya Abu Raja. Dikisahkan dulu aku menyembah batu. Kalau nggak ada batu, saya kalau udah habis batunya, saya cari batu yang lain, bau kambing, kan gitu kan narasinya tadi itu. Itu kisah. Baru setelah itu dia masuk Islam. Lanjut Pak Dengon. Sebenarnya gini, Ustaz Arif. Siap. Kalau saya lihat tahun 2025 masih ada yang membahas tentang bagaimana dulu. Lah zaman dulu loh, zaman sebelum Nabi Muhammad memang begitu. Kan setelah turunnya seorang Rasul yaitu Nabi Muhammad kan semua dirubah ajaran-ajarannya yang menyimpang daripada ajaran yang sebenarnya. Ya memang dari zaman Yahudi orang itu sudah durhaka lalu sudah berdusta dengan ajaran-ajaran Musa, ajaran Nabi Musa sampai Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad. Nah setelah Nabi Muhammad berjuang sampai sekarang, ada nggak yang menyembah batu? Kan nggak ada. Memang kalau dulu seperti itu, nggak ajaran dulu pun nggak mengajarkan seperti itu. Itu memang orang-orang yang tidak taat kepada ajaran-ajaran para nabi. Nah, sekarang tahun 2025 masih membahas tentang masa dulu. Nah, yang dipersoalkan kenapa di dalam Islam itu selain Allah tidak boleh disembah. Baik itu pohon, batu, dan sebagainya, itu adalah berhala yang tidak boleh disembah. Tapi faktanya sekarang masih ada yang nama agama menyembah sosok atau bentuk Allah lain. Ini yang dipersoalkan sebenarnya. Lanjut Bang Aun. Ya, saya hanya mengomentari pernyataan kau tadi bahwa ajaran ya. Mungkin saya harus mengatakan ada dua pilihan kata yang harus saya ambil. Kalau katakan ya Nabi kami tidak melanjutkan ajaran, iya. Bagaimana bisa Tuhan yang satu mengutus para nabinya yang berbeda orang, beda waktu, beda masa, kemudian berbeda-beda? Ya enggak lah. Justru ketika Anda menemukan ada perbuatan-perbuatan di masa lampau, orang terpilih berbuat sesuatu di masa lampau, diabadikan oleh Tuhan, tertulis dalam satu kitab suci, kemudian Islam melaksanakan juga, artinya adalah bahwa ini orang tidak keluar dari jalur kebenaran. Penilaian kan begitu jadinya kan. Dulu ada sholat, sekarang ada sholat, dulu ada puasa, sekarang ada puasa, dulu ada jilbab, sekarang ada jilbab. Artinya ini orang bukan nabi palsu. Berarti nabi yang benar-benar ditugaskan, diperintahkan oleh entitas yang sama, Tuhan yang sama, Allah yang sama. Kalau kesana kan mikirnya jadi enak. Oh iya ya, Nabi Muhammad sama ya, identik dengan Yesus ya. Muhammad sama ya, identik dengan Musa ya. Muhammad sama identik dengan Ibrahim ya. Selamat pagi. Aduh, ini penyembah uang ini. penyembah Google. Saya nggak pernah menyembah. Yang saya lagi tanggung ya. Saya udah sebentar klimaks saya nih. Saya ngecer sebentar lagi nih, biar enggak ini ya. Izin ya. Jadi saya mengalami itu. Jadi bagaimana bisa otak kita mengatakan ini nabi palsu? Kan banyak ya tuduhan kepada nabi kami ini bahwa dia adalah nabi palsu. Quran ajaran dari Tuhan yang lain. Lah kalau kalian mau melihat itu, kami ada ketersinggungan, ada irisan lah ya. Kesamaan dalam paradigma berpikir tentang Tuhan, penjelasan tentang sifat-sifat Tuhan, perbuatan Tuhan, ada irisan. Tapi kalau kemudian kalian menemukan di dalamnya ada kemudian perbedaan, inilah yang disebut dengan penyempurnaan itu sendiri. Saya nggak berani mengatakan bahwa Nabi Isa tidak sempurna. Saya tidak akan mengatakan bahwa Nabi Musa tidak sempurna. Nggak boleh, karena mereka pada masanya demikian. Ibarat sekarang itu kan kita merasa sempurna hidup ketika udah ada mobil, udah ada motor. Kita merasa sempurna itu sekarang nih merasanya. Tetapi kalau mungkin ratusan tahun yang lalu,
Sempurnanya bukan dengan ada mobil motor. Tapi kita tetap merasa udah sempurna dengan itu. Sempurna dengan celana dari karung, sempurna berjalan sekolah dengan tanpa sendal. Itu mereka sempurna pada zaman itu. Jadi kadang-kadang paradigma berpikir ini yang menjadikan kita sok hebat, sok sempurna dengan apa yang kita dapatkan sekarang. Bisa jadi kita dianggap jadul oleh orang-orang 100 tahun yang akan datang. Bisa jadi loh. Tidak ada motor, mungkin yang ada terbang semuanya. Pesawat terbang semuanya. Keluar rumah nggak pakai ada jalan mungkin dia terbang. Bisa jadi kan, kita nggak tahu. Lah bukti HP aja kita termasuk sesuatu yang baru ke bagi kita. Bagi orang-orang udah punya HP yang lebih canggih lagi, dengan HP bisa matiin listrik, bisa mati, dia bisa nyalain. Ini sekarang terjadi loh, ada di depan kita ini. Kita bisa kan jadul, tapi kita udah merasa sempurna sekarang kan. Nah demikian juga saya kembali kepada materi bahwasanya para nabi utusan Tuhan tuh sempurna pada masing-masing. Saya tidak akan berani menyalahkan ketika Adam mengawinkan, ini sering yang kalian salah berparadigma berpikir. Saya nggak berani menyalahkan ketika Adam punya kebijakan menikahkan anak-anaknya dengan cara bersilang. Coba Anda mau protes. Berani Anda mengatakan, goblok tolol Adam, kenapa telah menikahkan adik kakak? Silakan Anda berkata demikian, tapi kelihatan kegoblokan bukan kadang pada otak Anda yang kelihatan tolol, bodoh, bego itu. Ya, Adam nikah nggak ada KUA-nya, nggak ada walinya. Yang bodoh tuh kalian, tolol tuh kalian. Sama seperti Anda mengatakan tolol bego kepada orang tua Anda di masa lampau, nenek Anda. Bego banget ibu saya kok nggak mau tiktokan dulu. Saya tidak menemukan data bahwa ibu saya, nenek saya dulu tiktokan. Ya goblok Anda, yang bodoh tuh Anda kalau begitu. Bodoh sangat ibu dulu apa nggak pakai transfer. Sekarang kan dulu katanya dipakai apa kalau mengirim uang ya di Wesel gitu kan. Sebulan baru datang dari Jakarta ke Ciamis ke tempat saya itu sampai sebulan loh uang tuh baru datang. 2 minggu. Kalau kita menilai sekarang goblok, tapi Anda bukan orang goblok kan, maka Anda nggak bisa menilai kondisi hari ini dengan menyalahkan apa yang terjadi pada masa lampau. Nah, kekeliruan paradigma ini yang terjadi pada kalian-kalian oten tuh. Begitu hebat mempersalahkan apa yang terjadi di masa lampau, tetapi Anda tidak nyadar bahwa itu terjadi pada orang tua Anda begitu. Saya beri katakan, untuk ibu saya yang nikah dalam usia 12 tahun, ibu saya. Bukan orang ibu saya nikah dengan bapak saya dalam usia 12 tahun. Dan ibu saya istri keempat dari bapak saya. Si Angon hari hadir. Cek orang tua Anda, cek orang-orang terkasih Anda. Gimana orang tua Anda? Bisa juga terjadi yang sama. Jadi jangan sok suci mempersalahkan apa yang terjadi di masa lampau, tapi kita tidak melihat mengevaluasi diri kita sekarang. Ini kebodohan, ketololan, dan oten cenderung begitu saya lihat. Sibuk mempersalahkan, tapi dia sendiri lihatlah Yesus dari zaman lampau. Kalau mau jujur, tapi tadi ya egonya, kebenciannya mendahului apapun, sehingga apa ya tidak netral lagi dalam bersikap, dalam menilai. Demikian Kang Arif, semoga bermanfaat. Lanjut teman-teman. Sedikit ya boleh ya, sedikit aja nih. Terima kasih Pak Ngon. Gini apa? Ketika kita mau mengatakan ini zaman kita ini sebenarnya berzaman modern, itu menurut perkiraan kita, praduga kita ya kan. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan, ada di Al-Quran begini ya. Pada masa itu peralatan mereka menyenangkan pandangan mata mereka. Bayangkan dahsyatnya itu. Ya, jadi kalau pandangan matanya di rumahnya itu menyenangkan pandangan matanya, artinya ini barang-barang ini bukan barang jadul, ya, bukan barang-barang yang nggak apa kuno, nggak ada, serba canggih semua. Kenapa? Makanya ketika Allah Nabi peradaban Babel yang kedua itu kenapa Allah guyur pakai air? Kenapa Allah kasih air? Kenapa nggak kasih api atau apa? Karena airlah yang melarutkan semuanya itu. Ya, mau apapun dia akan larut kembali menjadi air. Dia tidak tersisa lagi. Makanya sejarah kembali kebingungan. Di mana sebenarnya peradaban dulu ini? Ya, di mana? Karena air sudah menenggelamkannya, dia kembali lagi dari air. Nggak bisa udah, makanya air yang dibutuhkan. Nah tadi kalau kata siapa? Dari kita hotel ya. Apa tadi dia bilang, kan saya nggak lupa. Apa tadi bilang? Kita ini mencontek TSM lah ya kan, tiru ya kan, baru modifikasi itu
kalau ditiru, dimodifikasi. Al-Quran ini bukan baru pertama kali dibacakan hari ini. Al-Quran ini kalimatnya dibacakan sama baginda Rasulullah pertama kali, ada pertama kalinya, ada awalnya. Ya, ketika awal itu dibacakan, kalau yang mau protes orang-orang pada masa itu, ya kenapa? Karena baginda Muhammad ini datang, dia mengganggu sistem, merubah sistem yang ada pada masa itu. Konflik kepentingannya sangat-sangat besar. Ya, jadi kalau Anda hari ini apa sih yang Anda dirugikan? Nggak ada. Kalau kita bicara, ya kalau baginda Rasulullah ketika membacakan ayat-ayat Allah itu konfliknya begitu hebatnya. Ya, bahkan nggak bisa dihalangi, bahkan ditawari baginda Rasulullah. Kamu mau apa Muhammad? Mau harta, mau kerajaan, silakan bunyikan dari mulutmu. Kalau itu mau diganti, nggak mau. Karena apa yang dibawa baginda Rasulullah mengubah sistem yang ada pada masa itu. Sistem yang dirubah. Jadi nggak bisa dikatakan mencontek apa. Kenapa? Kalau tiba-tiba itu beda ya. Beda misalnya ajaran yang dibawa dari Muhammad. Orang yang paling pertama protes orang pada masa itu. Ini Muhammad bawa ajaran baru ini, nggak pernah dikenal dari para utusan yang terdahulu. Mereka itu punya ya secara oral turun menurun ya keyakinan mereka, apa yang dibawa itu ada semua. Mereka pegang semua masing-masing. Para kelompok-kelompok mereka itu semua, kabilah-kabilah itu punya pegangan semua, punya suku semua. Jadi nggak semudah segala yang kita bicarakan hari ini. Enak aja. Lanjut, mohon maaf. Inggris. Besok saya mau turnamen sepak bola ini, perlu ini kita untuk jadi moderator. Silakan dilanjut. Ini ada hadiahnya ambil keranjang kuning ya. Hadiah ambil keranjang kuning. Ya. Ada hamba uang barangkali mau menawarkan uang palsu atau uang yang sudah rusak, soek, robek, barangkali mau ditawarkan. Silakan hamba uang. Saya tidak mau menawarkan duit dan saya tidak mencari pengikut, kan gitu. Ya kalau suka dengan gaya saya ikut boleh, kalau enggak ya enggak apa-apa, gitu aja, simple. Tadi Pak Angon teringatnya ya, Pak Angon bilang masalah Nabi. Saya sependapat dengan Pak Angon bahwa Nabi itu tidak ada yang palsu. Semua Nabi itu asli. Ya tergantung populernya. Bagaimana dia bisa membuat cerita meyakinkan orang, kan gitu. Jadi nggak ada yang namanya Nabi palsu. Saya pun bisa jadi Nabi. Ketika saya mengaku seorang Nabi, maka saya adalah seorang Nabi, begitu. Tergantung bisa nggak kita mengarang cerita, kan gitu, meyakinkan orang. Nah itu berarti sangkaanmu Nabi itu membawa cerita atau mengarang cerita sehingga mempengaruhi orang, pengikutnya banyak, itu adalah Nabi, kan begitu? Iya, sama kayak ini, sama kayak. Anda ini udah betul, nggak ada Nabi palsu. Ada sebenarnya Lugat juga, Paul Zhang juga palsu. Iya. Kamu menambahkan ketika setiap nabi yang mempunyai banyak pengikut yang membawa cerita sehingga orang terpengaruh dengan cerita itu, kau anggap itu nabi. Pertanyaan saya, apakah seorang nabi itu mengarang cerita atau menerima firman? Mengarang cerita. Nah, pertanyaannya, seorang nabi mengarang cerita contohnya apa? Baik dari nabi siapapun, terserah mau Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kau mengatakan ngarang cerita contohnya seperti apa? Misalnya gini, kenapa dia dikatakan seorang nabi? Karena dia membuat cerita, termasuk mengaku-ngaku mendapat wahyu, kan begitu. Sama seperti Lia Eden, tahu Lia Eden kan? Kalau cuma mengaku-ngaku tidak ada buktinya, loh, makanya kan itu saya memang palsu. Yang kau katakan mengarang cerita, mestinya kau bisa membuktikan narasi firman Tuhan yang dibawakan seorang nabi kemudian tidak terbukti, baru itu ngarang. Yang menyatakan itu firman Tuhan siapa? Kan dia sendiri menyatakan firman Tuhan. Kau hanya hamba uang yang tidak pernah membaca kitab. Loh, ya,
sekarang Al-Quran itu ada beberapa ayat ya yang sebentar yang Kamu tadi motong saya bicara, mengabarkan bahwa sebelum apa yang ditemukan oleh penemuan ilmuwan, Al-Quran sudah mengatakannya. Kau bilang ngarang-ngarang dari mana? aduh, Al-Quran kok bergantung pada ilmuwan. Kebalik adik dua. Ilmuwan. Justru ilmuwan itulah yang bergantung. Benar, Kali kau mengatakan Ilmuwan mana yang mengatakan manusia dari tanah? memang orang Mana ada ilmuwan mengatakan manusia dari tanah? Standar ganda ini. Kalau cocok sesuai dengan ilmuwan, kalau nggak cocok, wah dia salah. siapa yang mengatakan itu? Nah ini. Makanya kan saya bilang di awal, ya kan, yang menyatakan itu firman kan dia Manusia dari sendiri, tanah. kan gitu. Bang, Yang Anda ini konyol apa tolol? Saya tadi kan udah bilang nih, Bang, dengerin makanya. Ketika cerita itu ngarang, kemudian di masa depan sebelum karangan itu ditulis, ya setelah karangan itu ditulis beberapa ratus tahun kemudian hal itu ditemukan, apakah itu ngarang namanya? ngarang lah itu. Contoh, ada laut, di Kita bawah kembali. laut ada api misalnya. Dengerin kuping. Kalau itu bisa Di bawah aja laut dikopi ada dari api. sebelumnya. Ditemukan ilmuwan menemukan di bawah laut ada api, di bawah laut ada sungai. Al-Quran menjelaskan ada manusia yang ditemukan dalam keadaan jasadnya diselamatkan. Di dalam Al-Quran tertulis ada ditemukan Fir'aun. Ada. Al-Quran sudah menjelaskan sebelum barang itu ditemukan. Kau bilang ngarang. Ngarang dari mana? Sekarang begini, kita mau coba mulai dari awal. Jangan inilah, kau memang penghamba uang aja kau cari sana. Ini tenang dulu, kita kan diskusi Kau pelan-pelan. nyesel ngomong itu. Kalau kau nggak kau, Ya pelan-pelan tapi kalau ngomong kocak kamu ngomongnya. Jadi menurut Andi Arya ini manusia ini berasal dari apa? Awalnya. Menurut kamu manusia itu berasal dari mana? Dari kera maksudnya? manusia Teori itu belum evolusi. dapat diketahui. Kemudian menjadi manusia gitu. Diketahui. Berarti kera-kera yang ada sekarang ini nanti Nah, menjadi siapa yang bilang gitu. manusia dari kera? Siapa yang Lo, bilang? lo iya, maksudmu apa? Manusia berasal dari mana? Ya. Apakah tadi ada aku bilang manusia dari kera? Lo iya, berarti kalau bukan dari tanah dari apa? Oi, jawab dulu. Ini kan aku bicara, jangan kepotong dulu, Coach. Lo iya jawab dulu lah, jawab dulu. Manusia itu belum dapat diketahui berasal dari mana. Berasal dari mana? Belum dapat diketahui. Loh, kita rujukannya pada kitab masing-masing. Waduh, Masing-masing itu kan cuma klaim. kitab suci masing-masing bukan klaim. Tanya, kalau manusia itu berasal dari Adam, dari tanah, coba kau jelaskan bagaimana manusia proses itu belum diketahui. penciptaannya. Pak, Oten. Anda bilang manusia Itu belum diketahui ya. mengarang namanya. Bentar, Oh, saya sedikit doang, 20 detik. Saya 20 detik. Saya Anda kapan bilang bicara manusia ini? belum sebentar habisin 20 detik. Anda bilang manusia belum diketahui, tapi Anda sudah mengetahui hakikat Tuhan. Dari mana pengetahuan Anda? Hah? Tuhan. Hah? Sekarang ku tanya. Anda yang nyata Jawab saja. dulu. Anda tidak tahu, tapi Anda bisa tahu hakikat Tuhan. Siapa yang udah ngebedah Tuhan? Siapa? Siapa yang bilang saya tahu tentang Tuhan? Tuhan Anda. Hakikat Tuhan. Aku dan Bapak adalah satu kan katanya. Ya. Tuhan itu Hakikat Tuhan Anda udah tahu kan? manusia. Lo, sekarang Anda berputar lagi, udah main gasing aja di atas bajai Anda. Sekarang begini, kalau memang itu kalau memang bagaimana proses penciptaan Adam? Jadi kan kita ngomong masalah manusia, ya kan? Bagaimana proses penciptaannya? Silakan. Nggak, sekarang saya tanya dulu, Tuhan kamu siapa? Loh, kan sudah saya bilang tadi Tuhan saya duit. Gimana kau ini? Tak juga kau ini. Bang Erwin naik, Bang Erwin. Ini mumpung ada sate sudah tua kayak gini gimana Makanya ini? ini kita uji bagaimana proses terciptanya Adam. Coba silakan. Kalau Anda tahu Tuhan Anda duit,
Enggak, kan Anda tadi bilang Tuhan Anda duit, betul kan? Ya. Ini kok belum dijawab pertanyaan saya ini. Bukan nanti. Andiaria, dengarkan dulu Andiaria. Dua kitab suci, yaitu Yahudi, kitab Torah dan kitab Al-Quran, itu sama-sama menjelaskan bahwa penciptaan Adam itu berasal dari tanah. Oke. Ya, itu rujukannya pada kitab suci. Berasal dari tanah. Bagaimana prosesnya? Apakah tanah itu dilepas? Prosesnya bagaimana kalau di dalam Islam? Innama Kamu pakai apa kitabnya? Berarti Rujukan kalau kamu. kalau Kamu kita pakai itu kitab apa? menjelaskan, berarti mengarang namanya. Enggak, menurut kamu pakai kitab kan, kitabmu uang. Cara menjelaskannya gimana? Coba. Ini otak saya. Hah? Kitab saya otak saya. Ini otaknya hebat, hebat ini. Ini hebat. Ini gendeng. Orang lain. Kayak gini loh. Tadi dia bertanya. Jawab dulu. Enggak, tadi Anda Dari bertanya. Anda kan awal, ya kan? Tuhannya duit kan? Coba. Oke, Coba, kalau Anda bagaimana sedikit, proses saya coba apa penciptaan Bapak jelasin Adam? sedikit aja ya. Kenapa dari tanah? Kenapa disebutkan tanah Iya. ya? Kenapa? Coba Anda berpikir sedikit aja ya kan, akalnya cenderamata dipakai, dimengkilapin dikit lah biar nggak terlalu buruk aja. Kenapa dari tanah? Kenapa bukan dari yang lain? Kok bisa tanah? Semua yang Anda nikmati ini asal dari mana? Anda coba Semua dari dijelaskan. mana? Adam itu Jelas,